Halo netizen, ini adalah Mercedes-Benz E500. Nah, Mercedes-Benz E500 ini merupakan eh, Mercedes-Benz E-Class yang paling mewah, tapi yang versi non AMG ya, karena di zamannya di atas ini tuh langsung ke E55 AMG ya. Jadi ini merupakan E-Class tanda kutip biasa ya, yang trimnya paling mahal sebelum kita beranjak ke trim yang full on AMG. Mobilnya ini tahun 2003 dan mobilnya ini lagi dijual di RAF Auto Bursa Mobil Bintaro Jaya di 385 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya bisa lihat di description yang ada di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu yuk. Untuk kuncinya dia seperti ini, jadi udah pakai kunci pistol, dia ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi juga. Dia juga sudah ada sistem keyless go, jadi cukup klik tombol ini untuk mengunci, dan untuk masuknya itu tinggal menggunakan tombol yang ada di dalam ya. Nanti tombolnya itu juga akan membantu kita membuka pintu secara elektronis, jadi kita tuh nggak perlu tarik handle-nya begini ya. Cuma sistem ini kadang kalau udah berumur ya nggak bisa diaktifin ya. Dan untuk interiornya ini juga pas banget ya, di unit ini tuh sesuai sama warna eksteriornya yang merah bergendi seperti ini. Jadi di dalamnya itu warna kulitnya itu sama bergendi juga, bahkan jahitan dan piping di samping joknya itu juga warna bergendi. Di bagian sini ada pengaturan joknya seperti biasa khas Mercy ya, dia ada di samping pintu sini, bisa maju mundur, recline, naik turun, depan dan belakangnya bisa diatur juga sudutnya, headrestnya pun juga bisa di naik dan turunin. Dan yang spesial di unit ini, dia menggunakan Mercedes-Benz Dynamic Seat ya, jadi dia bisa memijat punggung kita saat lagi berkendara ya. Di bagian bawah sini juga ada kayak tempat penyimpanan gitu, atau mungkin ini buat ini ya, apa namanya tuh, alat pemadam api ringan. Oke, kita tutup lagi. Dan sebetulnya untuk ngestarter mobil ini juga, kalau misalnya kita pakai keyless go, itu tinggal injek rem terus tekan start stop engine button yang ada di atas shifter ini. Cuma karena di unit ini udah nggak bisa, jadi kita colokin seperti biasa ya. Oke, nyalain Mercy pada umumnya dan kita putar, dan kita dengerin suara mesin V8 nya. Wah, halus banget ya. Ya karena ini bukan yang AMG, jadinya dia V8 nya itu untuk mengejar kehalusan ya, bukan untuk mencari performa tinggi. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Mercedes-Benz E500 atau E500. Untuk setirnya dia sudah dilapis kulit, dan untuk pengaturannya juga udah canggih karena dia bisa tilt dan teleskopik secara elektrik. Naik turunnya, maju mundur itu bisa diatur. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID, di sebelah kanan ada buat kayak buat volume atau tutup telepon, di tengah ada klakson dan airbag. Di belakang setir ada 3 tuas ya. Yang pertama tadi untuk ngatur tilt teleskopiknya, yang sebelah sini untuk pengaturan wiper yang sudah otomatis juga, atau buat lampu sein kanan dan kiri, atau buat ngedim. Yang di atasnya ini untuk ngatur cruise control atau speed limiter ya. Dan kalau kita lihat ke speedometernya, ini juga sesuai eranya juga ya, dia cukup sederhana tapi di saat yang bersamaan juga lumayan banyak informasinya. Di paling kiri itu ada fuel gauge, ada jam analog, di tengah ada speedometer, yang di tengahnya ada layar MID LCD monokrom tapi dia full pixel, dan di bagian bawah ada gear indicator sama mode berkendaranya ya. Di sini odometernya udah 22.000 mil, jadi sekitar 35.000 km. Di sebelah kanan ada tachometer dan ada temperatur mesin. Untuk MID-nya sendiri juga cukup lengkap ya. Di sini ada trip meter, temperatur udara luar, dan di sini ada warning. Contohnya ini lampu plat nomornya ada yang putus satu, ada buat sambungan telepon, ada buat MID semenjak mobil di starter. Dia akan ngitung ya berapa lama kita jalan, terus seberapa jauh kita udah berkendara, kecepatan rata-ratanya berapa, dan konsumsi BBM rata-ratanya itu berapa. Terus ini buat setting, jadi ada banyak juga ya settingannya. Ada setting kalender gitu, mana sih, nah seperti ini. Ada setting lampu, setting kendaraan,
setting convenience, ada setting buat dynamic seatnya juga. Tuh ada buat mengatur level multi contour seatsnya juga. Ada settingan buat instrument cluster, indikator temperaturnya mau Celsius atau Fahrenheit, display unitnya mau kilometer atau mil per jam. Nah kalau kilometer per jam seperti ini. Terus di sini ada apa lagi nih, ada bahasa, ada temperatur udara luar atau speedometer digital, kita bisa pilih mau apa yang ditampilin. Terus apa lagi nih, ada MID lagi, sambungan telepon, speedometer digital, sambungan audio, dan buat malfunction screen ya. Jadi apa yang lagi salah di mobilnya, contohnya tadi ada bohlam yang putus satu, dan sisanya segitu doang sih untuk instrument clusternya. Jadi di zaman ini udah cukup canggih ya, bahkan canggih banget ya. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini ada ventilasi AC yang dia bisa dibuka tutup, ada pengaturan lampunya juga di sini sudah otomatis, dan khasnya Mercedes-Benz dia ada lampu parkir di sebelah sini ya, lampu parkir kanan, lampu parkir kiri. Dan kalau kita nyalain lampu utama full gini, switch ini bisa ditarik untuk nyalain fog lamp depan sekali, tarik lagi untuk nyalain fog lamp belakang. Dan di mobil ini juga ada headlamp washer-nya, tinggal pencet tombol ini aja untuk mengaktifkannya, sama ada kuas untuk menarik atau melepas parking brake ya. Untuk pedal, dia pedal gasnya model organ pedals ya harusnya. Ya kelihatannya seperti itu. Dan di sebelah kiri ada footrest, sama untuk ngaktifin parking brake tadi ya, tinggal diinjak aja, melepasnya menggunakan tuas yang ada di sini. Dan karpetnya juga Indonesia sekali ya. Untuk di bagian door trim ini, dia di unit ini ya, kulit itu perpaduan antara kulit hitam, kulit warna burgundy, dan ada yang bagian Alcantara. Dan itu juga berlaku di dashboardnya nih, dashboard bawah Alcantara, di sebelah kiri juga semuanya Alcantara. Nanti akan gue tunjukin lagi ya. Jadi banyak banget Alcantara di mobil ini ya. Untuk pengaturan jok tadi ada di sini, dan untuk jok pengemudi dia sudah ada memory seat 3 slot, begitu pula di jok penumpang depan. Untuk pengaturan spion ada di sini, bisa dilipat secara elektrik juga. Untuk audio juga dia sudah menggunakan Harman Kardon dengan Logic 7 juga ya. Jadi audionya udah enak banget di zamannya. Pengaturan power window ada di sini, semuanya sudah full auto, dan ada window locknya. Untuk di bawah ada switch untuk membuka bagasi, dan ada door pocketnya. Untuk door seals dia ada tulisan Mercedes-Benz. Lanjut ke atas ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan dia sudah lengkap dengan SRS curtain airbags. Untuk sun visor dia juga lengkap ya, dia ada kacanya, cuma ini penutupnya udah hilang, dan ada card holdernya. Ini juga bisa dilepas. Terus kita bisa ngeluarin sun visor kecil ini untuk menghalau sinar matahari yang seperti sekarang nih lagi terik banget. Dan apakah ini bisa digeser? Kayaknya nggak bisa ya. Oke, lanjut ke spion tengah, dia sudah auto dimming juga. Jadi kalau ada lampu dim dari belakang pas kita lagi nyetir malam, itu akan terreduksi ya sinar dari spion tengahnya. Dan di bagian sini ada switch buat lampu-lampu ya. Contohnya ini untuk lampu baca yang khas Mercedes-Benz, dia ada di bawah di bawah spion tengah. Di sini untuk nyalain lampu depan sini yang masih bohlam, sama ini yang untuk nyalain lampu belakang. Dia juga sudah ada panoramic sunroof ya. Jadi kaca di atap ini tuh bisa dibuka dan ditutup, dan sunshade-nya juga bisa ditutup. Nah seperti ini. Dan pastinya kaca juga bisa dibuka. Untuk sun visor kiri juga sama nih, ada card holder dan cerminnya, sama ada sun visor kecil satu lagi di dalamnya. Di sebelah kiri juga sama, ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan pengaturan joknya juga sama elektrik seperti di jok pengemudi. Untuk di pengaturan AC-nya juga menurut gue ini pengaturan AC yang paling unik ya di zaman Mercedes-Benz era ini, karena dia AC beda sendiri gitu ya sama C-Class atau S-Class gitu misalnya, karena dia modelnya tuh di atas sendiri yang mirip-mirip seperti di CLS juga ya. Di bagian sini ada buat pengaturan kipasnya, ini untuk kayak ngatur temperatur di belakang. Jadi AC-nya sudah
quad zone automatic climate control. Untuk temperaturnya tadi ya di sini, untuk matiin AC di sini, dan di sini tuh kayak ada buat mode extra filter gitu atau mungkin driver priority yang sebetulnya gue juga kurang paham sih. Buat kalian yang paham ini fungsinya untuk apa bisa komen di bawah aja. Sirkulasi udara di sini, defogger depan, defroster belakang, dan masing-masing arah AC-nya itu dia bisa diatur secara individual, dan masing-masing sisi juga punya auto modes-nya sendiri-sendiri. Untuk di bagian bawahnya audionya seperti ini, dia masih menggunakan Mercedes-Benz Command yang cukup awal ya, dan dia juga punya sambungan audio yang cukup terbatas, tapi di zamannya juga udah cukup canggih ya, karena dia sudah bisa radio, CD karena zaman itu orang masih pakai CD, dan ada auxiliary juga. Untuk kualitas audionya juga cukup oke, karena dia sudah menggunakan tadi ya Harman Kardon Logic 7-nya juga, dan kalau mungkin kita pakai CD kayaknya akan lebih ngebus lagi ya, atau akan lebih nendang lagi, karena di sini ada pilihan itu Logic 7 Surround Sound System. Terus di bagian navigasi juga dia udah ada navigasi, cuma CD-nya nggak ada. Ada sebuah sambungan telepon, ini service ya kayaknya, dan ada buat buka video juga. Bahkan ada TV player ya. Masih bisa loh. Ini kartun apa sih, nggak tahu. Keren juga ya. Jadi sambungan TV ini itu masih jalan loh. Mantap. Oke, balik lagi. Dia juga ada kayak sistem voice command yang di zaman itu cukup ngeselin ya. Kalau kalian pernah nonton Top Gear, di zaman itu kan dia pakai sistem yang namanya Linguatronic itu, yang kadang suka diledekin sama Om Jeremy Clarkson. Ya ini tombolnya ada di sini, ada tombol mute, tombol eject CD, dan buat angkat tutup telepon. Di sebelah kanannya juga kalau kita mau nelpon ada numpad buat ngetik nomor. Di bagian bawahnya ada tombol hazard, terus ada tombol central lock, tombol untuk mematikan ESP, Electronic Stability Program. Dan di unit ini juga unik ya, karena di jok depan itu dia punya heated and ventilated seats, masing-masing 3 level, dan ini masih jalan loh. Jadi ini gue sekarang kayak ada yang niupin angin dingin gitu dari belakang jok, dan ini masih berfungsi. Begitu pula dengan heaternya, dan kalau Mercy itu enaknya heater dan ventilatornya itu bisa nyala barengan ya. Jadi misalnya kita lagi berkendara di daerah yang dingin kayak Puncak atau Dieng jam 3 pagi gitu ya, kan kedinginan, kita nyalain heater seat. Tapi kalau nyalain heater seat kan bikin keringetan tuh. Nah, kita nyalain ventilatornya biar kita tetap anget tapi nggak keringetan. Di bagian sini juga ada tombol untuk ngejatuhin atau nurunin headrest belakang buat memudahkan pengendara kalau lagi parkir ya terutama. Sama ada tombol untuk ngebuka atau nutup kray belakang. Dan panel ini itu bisa dibuka dengan mencet tombol chrome ini. Dan di bagian bawahnya ada CD changer sebanyak 6 slot. Untuk nutupnya tinggal pencet tombol yang sama lagi. Terus di bagian sini ada asbak dan power outletnya, masih ada lighternya. Dan kayu yang di tengah ini juga bagus ya, bahannya dia kayak kayu ngedov gitu, mirip-mirip seperti kayunya ya, ibaratnya kayunya Fortuner VRZ gitu ya. Cakep lah kayunya ini. Dan untuk tuas transmisinya dia seperti ini. Untuk transmisinya sendiri dia menggunakan otomatis 5G Tronic, jadi dia otomatis 5 percepatan. Dia juga ada mode Tiptronicnya, bisa digeser ke kiri untuk manual mode, dan nanti di speedometer akan ganti ya, tuh dari 1, 2, 3, 4 sampai 5. Di bagian sini juga ada tombol untuk transmisinya, ada mode sport dan ada mode winter. Dan kalau di mode winter itu dia akan start di gigi 2 untuk mengurangi slip di roda belakangnya. Ada tombol untuk matiin sensor parkir, dan di unit ini juga sudah menggunakan Airmatic DC. Jadi dia udah menggunakan suspensi udara. Ini tombol untuk naikinnya, sama ini tombol untuk nge-adjust kayak kekerasan suspensinya. Kalau mati seperti ini dia lagi di settingan yang paling empuk gitu ya. Nanti kalau kita pencet lagi dia akan naik 1 bar, terus ada bar kedua untuk menandakan kalau yang dia lagi di settingan paling keras. Di bagian sini ada kayak tempat penyimpanan juga. Sama untuk di armrest ini dia ada 2 level. Yang level kiri ini yang paling dalam, di dalamnya juga ada bludrunya gitu. Terus kalau yang sebelah kanan ini untuk ngebuka yang atas, dan di zamannya udah nggak
asing lagi yang ngeliat Mercy dengan tempat seperti ini ya, karena dia udah ada docking buat kayak telepon di zamannya yang udah built-in. Terus di center console ini juga ada panel Alcantara lagi di kanan dan kirinya. Untuk di dashboard sebelah kiri juga sama nih, ada glove box yang luarnya itu Alcantara, di dalamnya juga ada tempat penyimpanan 2 level, ada lampunya juga di bagian dalam dan dia bisa dikunci juga. Sama di bagian sini tuh ada kayak tempat koin gitu, yang ini sayangnya udah nyangkut, dan di bagian sini ada SRS airbag untuk penumpang depan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mercedes-Benz E500 tahun 2003 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang dari si Mercedes-Benz E500 ini. Nah, untuk di kabin belakang ini merupakan posisi mengemudi gue, tinggi gue 170 cm dan gue masih dapat sekitar 5 jari ya untuk legroom di belakang. Dan kalau misalnya di depan ada orang di depan yang lebih tinggi pun, ini juga masih ada ruang ya, karena di bagian sini tuh ada cutout-nya gitu, jadi untuk ruang lutut itu masih muat. Di bagian sini ada seat back pocket di kanan dan di kiri, dan karena di unit ini di AC-nya quad zone, jadi di AC belakang sini itu ada tombol untuk pengaturan temperaturnya untuk sisi kanan dan sisi kiri. Paling dingin 11 derajat loh, dingin banget ini kayaknya. Dan masing-masing ventilasi juga ada flap untuk buka tutupnya juga, jadi bisa dibuka tutup secara terpisah. Di bagian bawahnya ada kayak tempat penyimpanan seperti ini, dan ada power outlet 12 volt. Karena dia sedan berpenggerak roda belakang, juga dia ada gundukannya ini ya untuk nyalurin kopel ke gardan belakang. Terus di bagian atas di sebelah sini juga ada lampu-lampu ya, kayak buat ini buat kayak ambient light gitu. Terus ini untuk lampu baca kanan kiri, sama tadi ini untuk buka panoramik sunroofnya ya, atau buat buka si plafonnya. Di sebelah kanan ada grab handle plus gantungannya. Untuk di pintu belakang sama seperti di pintu depan juga, jadi dia sudah menggunakan kulit ngapa. Yang di bagian sini juga ada kulit warna burgundy seperti warna eksteriornya. Sudah ada SRS side airbag juga, handle-nya chrome, dan ada asbak juga yang aksesnya itu mudah banget ya. Jadi kalau ada bos di belakang mau sebat, itu tinggal buang asbaknya di pintu sini. Untuk jendela juga dia turunnya sampai habis, dan gue juga lupa ngejelasin kalau semua jendela di mobil ini sudah menggunakan double glazing, yang dimana dia ada 2 lapisan kaca yang diapit ini ya, mengapit ruang hampa. Jadi di tengahnya itu kayak ada ruang kosong, dan fungsinya adalah untuk mengurangi suara dari luar ya. Dan yang kerennya lagi, di bagian sini juga ada sunshade ya, jadi untuk menghalau sinar matahari dari luar. Dan itu ada di masing-masing pintu ya, di kanan ada, di kiri ada, bahkan di jendela belakang juga ada ya. Tadi untuk aksesnya itu pakai tombol yang ada di depan. Oke, lanjut ke joknya. Untuk di jok belakang sini juga sama seperti di jok depan, dia full kulit, tapi di tengahnya kulitnya warna burgundy ya, bukan warna hitam kayak sisanya. Dan semua penumpang sudah dapat seatbelt 3 titik, headrest adjustable yang tadi bisa di turunin dari tombol yang di samping tombol hazard ya. Ja, tolong dong Ja, turunin headrest. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau pengemudi mau parkir atau mau lihat ke belakang, itu juga bisa diturunin headrestnya. Dan tadi ada sunshade belakangnya, ada indikator untuk sensor parkir belakang juga, dan untuk sensor parkir depan dia tuh ada indikatornya di depan sana. Terus di bagian armrest, kalau misalnya tengah nggak ada orang, ini bisa diturunin. Di dalamnya ada tempat penyimpanan, dan di depannya ada cup holder yang agak naik gitu ya kesannya, kayak mempresentasikan untuk kita taruh minuman. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Mercedes-Benz E500 kali ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mercedes-Benz E500 ini. Jadi dia menggunakan mesin 5000 cc V8 naturally aspirated. Jadi ini mesin yang sama dengan mesinnya E55 AMG. Cuma bedanya kalau di E55 AMG itu kan dia cc-nya lebih gede, 5400 cc, dan dia dilengkapi dengan supercharger. Kalau ini dia benar-benar naturally aspirated
Untuk tenaga mesinnya juga gede banget, 302 horsepower dengan torsi sekitar 490-an Newton meter ya. Dan ini mesinnya tuh halus banget, jadi karena dia bukan mesin yang untuk AMG, dia ditujukan untuk kehalusan berkendara ya, jadinya silindernya banyak supaya getaran mesinnya lebih minim. Dan untuk transmisi dia menggunakan transmisi 5G Tronic ke roda belakang. Untuk rong mesin ini juga rapi sekali, khas Mercedes-Benz dari dulu ya, nggak pernah berantakan. Engine cover juga rapi banget, plastik-plastiknya. Untuk di kap dia juga sudah ada shock hidroliknya dan ada ini juga ya, peredam di kapnya. Oke, yuk kita tutup aja. Dan untuk tampilan depan dari si Mercedes-Benz E500 kali ini juga kelihatannya tuh understated gitu ya, nggak sporty, dan karena ini kebetulan trimnya elegance, jadinya tuh kayak kalem gitu ya, nggak se-sporty kayak yang AMG gitu. Jadi walaupun dia mesinnya gede gitu ya, 5000 cc V8, tapi kesannya tuh kayak mesin 4 silinder atau mesin V6 gitu, karena desainnya tuh kalem banget ya. Chrome-nya juga pas gitu ya, minimalis, cuma ada di grill, di bagian bumper depan, kanan kiri. Dan untuk lampunya juga ini terkenal banget ya, karena ini kayak kacang, makanya orang bilangnya Mercy mata kacang. Untuk lampu utama dia sudah menggunakan proyektor by Xenon, jadi dia beneran ngedim kalau misalnya ngedim. Jadi dia by Xenon ya, dan lampu dimnya itu juga ditambahin sama lampu dim halogen di sisi dalam. Di atasnya ada lampu sen halogen, dia ada headlamp washer juga di sini, sama di bagian bawah ada fog lamp halogen di bawahnya. Sensor parkir di depan ada 6 titik. Terus untuk velgnya ini kelihatannya udah diganti ya, pakai velg AMG. Gue lupa kode velgnya berapa atau nama velgnya, tapi di sini ukuran bannya dia 245 40 ZR 18 ya. Untuk rem juga dia besar banget, dan kebetulan di unit ini dia menggunakan Sensotronic brake control. Jadi di zaman ini Mercy itu masih mencoba apa ya, kayak punya eksperimen gitu untuk bikin rem yang bisa kayak remnya Citroen DS gitu, yang istilahnya dia bisa memprediksi berapa banyak kita nekan rem ya, tergantung kondisi. Dan rem ini juga di zaman itu canggih banget, cuma emang problemnya itu kalau misalnya udah rusak itu rewel banget. Dan untuk teknologi pengereman sebetulnya sih sama aja ya kayak Mercy yang lainnya, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan beragam teknologi safety dari Mercy lainnya itu ada di sistem SBC-nya ini. Di bagian sini ya, tadi ada tulisan emblemnya, elegance. Terus di bagian samping mobil itu ada kayak set body molding dengan chrome. Di spion dia ada lampu sen LED-nya. Untuk di handle pintu juga ada chrome di bagian atasnya, dan untuk pilar dia piano black semua ya. Lanjut ke tangki. Di sini sih nggak dikasih tahu dia harus minum ron berapa, cuma di sini bilangnya premium unleaded dan unleaded regular fuel. Ya mungkin pertama harusnya bisa ya, kalau regular dia bisa minum. Dan untuk lampu belakang ini juga ikonik banget karena dia modelnya semi segitiga gitu dan lengkap semua ya. Ada lampu rem, lampu kabut belakang juga, lampu mundur, lampu sen itu pasti sudah ada. Di bagian sini juga ada high mount stop lamp. Dan untuk emblemnya di sini ada emblem E500. Untuk emblem AMG ini kelihatannya tambahan ya. Dan di bagian sensor parkir belakang itu ada 4 titik. Dan knalpotnya juga dia dual exhaust yang modelnya itu oval ya, kelihatan keren. Di kaca belakang juga dia ada antena yang model grass print, sama ada defogger belakang, dan ini kayak receiver atau kayak pemancar tambahan untuk carphone-nya tadi ya. Jadi kalau kita nelpon itu sinyalnya akan lebih kuat. Dan di pintu bagasinya ini juga sebetulnya dia sudah menggunakan power tailgate ya, cuma ya mungkin karena udah umur dia agak temperamen sedikit. Dan ini bagasinya dari si Mercedes-Benz E500, cukup lega ya. Sama di bagian bawah sini juga ada tuas untuk ngelipat jok garis belakang dengan format 40-20-40. Di bagian bawah sini juga ada
kayak underfloor storage gitu, mungkin untuk naruh ban serep, tapi karena ada kardus ini yang entah apa isinya, jadinya gue nggak bisa buka. Tapi di sebelah kiri sini tuh kayak ada tempat-tempat buat DVD untuk sistem navigasinya, sama ada kayak tempat sikring gitu ya. Oke, di sebelah kanan nggak ada apa-apa, cuma ada gantungan di kanan sama di kiri doang. Ada lampu bagasi di kanan dan kirinya, dan ya kayak cuma segitu aja untuk bagian bagasinya. Dia juga ada tempat untuk naruh segitiga pengaman di pintu bagasi. Dia juga soft closing ya. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz E500 Elegance tahun 2003 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Praf Auto Bursa Mobil Bintaro Jaya di 385 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya tinggal lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.